Ya Pak, masuk Pak. Atau seleknya nih biasanya. Mati Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ilayhi hafidin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kita yang sederhana ini guna untuk melakukan praktik baik pada komunitas belajar komunitas Smart SD Negeri 37 Lubuk Linggau. Yang sama-sama kita hormati yang berkesempatan hadir pada hari ini Kepala SD Negeri 37 Lubuk Linggau Bapak Al-Rasyid, kemudian kepada narasumber kita Ibu Yuyun SPDGR, dan Dewan Guru dari SD Negeri 37 Lubuk Linggau yang sempat untuk hadir pada hari ini. Baiklah, marilah kita buka acara kita, yaitu komunitas belajar kita praktik baik pada komunitas Smart, berbagi praktik baik budaya positif penerapan segitiga restitusi dengan mengucapkan basmalah. Acara yang pertama yaitu penyampaian atau sambutan dari Kepala SD Negeri 37 kepada Bapak Al-Rasyid, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru beserta SD Negeri 37 Linggau yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berlimpah rahmat serta karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruangan SD Negeri 37 Linggau ini dalam rangka mendengarkan ataupun sajian dari beberapa kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan ada syafaat setelah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah SD Negeri 37 Linggau ditunjuk sebagai perwakilan, sebagai penyampaian atau moderator tentang apa yang kita inginkan kemajuan untuk SD Negeri Kota Lubuk Linggau, khusus SD Negeri 37 Lubuk Linggau ini. Untuk itu mari kita terima hal yang baik untuk meningkatkan sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau, khususnya di Negeri 37. Kenapa saya katakan? Karena banyak sekolah-sekolah yang lain yang ingin ikut sama itu. Namun alhamdulillah kita sebagai SD Negeri 37 Linggau dapat ada perwakilan yaitu Bu Yuyun untuk ikut pelatihan. Nah, untuk itu mari kita kejar, kita isi apa-apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun atau penyampaian materi nanti, sehingga kita dapat sampaikan kepada anak didik kita. Bila perlu ya kita sampaikan juga kepada sekolah-sekolah yang lain.
Padahal pada hari ini banyak hal-hal yang perlu disampaikan, terutama berapa hari yang lalu Ibu Jeli ikut ya pelatihan untuk perwakilan kepada SD Negeri 37 ya, yaitu tentang kurikulum pencapaian pembelajaran masalah muatan lokal. Nah, di dalam muatan lokal ini ya, sebenarnya dikatakan gampang salah, dikatakan sulit ya juga salah. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang perlu kadang-kadang kita tahu tapi susah untuk mengungkapkannya. Untuk itu nanti mohon apa hasil daripada Bu Jenny di SMP 2 kemarin sampaikan kepada seluruh dan guru, karena mengingat ini adalah sangat penting. Ada beberapa hal yang perlu kita jalankan untuk sekolah kita ini. Selama ini kita hanya tebak-tebakan mana yang mampu, ada yang bahasa Inggris, ada yang baca tulis Al-Quran, ada juga yang muatan lokal. Nah, kemudian ada juga yang sistemnya pertanian. Jadi untuk itu bahwa muatan lokal ini adalah apa-apa yang ada di lingkungan Kota Lubuk Linggau yang lebih terkenal. Nah, untuk itu ya kita harapkan kedepannya kepada Bapak Ibu dan Guru masalah muatan lokal ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada keraguan tidak antara kita. Kemudian daripada itu juga Bapak Ibu, bahwa alhamdulillah SD Negeri 37 ini telah terpanggil beberapa orang guru untuk ikut dalam yaitu uji kompetensi ya. Mudah-mudahan dalam menjalankan ataupun dalam menerima materi itu nanti dapat berjalan dengan lancar, sukses dan tanpa hambatan apapun. Dan yang lain yang belum, mudah-mudahan secepatnya akan menyusul, karena tidak ada lagi yang dipilih, yaitu lagi tambahan itu yang belum. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, karena guru kita yang jelas 4 ya akan ikut itu. Nah, berarti 4 kelas, 4 pelajaran olahraga, 2 olahraga. Nah, kemudian ditambah dengan guru kelas. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada kita semuanya saling membantu dan saling mengisi kekosongan guru kelas itu nanti kita susun belakang hari bagaimana caranya sehingga tidak merugikan anak-anak didik kita dalam mengikuti pelajaran. Kalau memang tidak boleh katakan tidak mampu hadir, karena apa, sampaikan sudah kami. Mudah-mudahan saya juga siap ya, karena juga saya guru, jadi untuk membantu kosongan itu jangan sampai kosong sehingga anak itu perlu balik lagi karena jam-jam pagi, kecuali kalau sudah jam masuk jam 12 sudah ada masalah karena kita ada kegiatan apapun. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, tentang sekolah kita ini, boleh dikatakan kalau tidak dikatakan ada temuan, salah, ada temuan. Tapi mari kita sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Contoh kemarin ya, Indra selama ini dibayar melalui rekening. Ternyata setelah diselidiki dan ada temuan bahwa itu tidak ada masuk dalam dapodik ya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan kepada sistem manual, dibayar, bukan tidak dibayar. Nah, untuk yang kemarin-kemarinnya itu kita bisa menjawab, karena itu mungkin
keterbatasan kemampuan kita, karena sudah saya juga tidak tahu bahwa belum punya LPTK atau belum masuk Dapodik. Jadi dari mana kok bisa? Nah itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan kelemahan orang bahwa kehebatan tidak. Jadi kita sama-sama untuk kedepannya agar kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga Ibu Parti, Ibu Parti tidak bisa kita tunjukkan di situ sebagai guru. Nah, ini dia masalahnya nih. Ya, kalau kita masukkan ke dalam daftar hadir, ini adalah guru mulok misalnya. Nah, kemarin mau disuruh bupati, nanti ketahuan di situ. Nah, karena sekarang kejangkihan sekarang ini, maka saya disuruh dengan Jadi yang berangkat untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi jangan bupati tersinggung, bukan tidak mau menyuruh, karena kita saling menutupi. Jangan sampai ya kita depannya nanti kita jadi bahan pikiran kita. Mudah-mudahan sekolah kita dapat dengan baik. Kemudian alhamdulillah kemarin ada tim dari perpustakaan pusat selamat datang ke perpustakaan kita, dan alhamdulillah perpustakaan kita dianggap sudah layak atau baik. Nah mungkin kedepannya ada hal-hal yang perlu untuk diwawancarai. Oleh karena itu kepada Pak Bedi, nanti kalau ada yang nelpon ya pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sudah dijawab yang ada di dalam file-file itu, itulah yang perlu dijawab. Nanti tolong kepada Ibu Yeli ataupun yang lain untuk membantu menjawab dalam file yang kertas yang di itu. Jadi kalau dia nelpon langsung jawab sesuai dengan apa yang ada di kita. Ya, jangan mengada-ngada. Nanti waktu dia datang, mana aja kamu yang kemarin ada. Nanti, nah itu kalau sekedar untuk yang lebih sedikit tidak masalah. Yang penting buku pengunjung, buku ini ada lengkap kita. Cuma kemarin kan belum ketahuan, nggak sudah sampaikan. Kalau barang ini baru kami buka dan mungkin masih ada di dalam lemari-lemari atau tersimpan di ruang itu. Kurasa hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama dan kebersamaan kita untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri 37 Beringau untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaian pemaparan dari Kepala Sekolah tentang SD Negeri 37 untuk ke depan dan untuk saat ini supaya menjadi lebih baik. Baik, kita langsung saja kepada pemateri kita yang pada hari ini, narasumber kita, kepada Ibu Yuyun yang akan menyampaikan budaya positif penerapan segitiga restitusi. Kepada Ibu Yuyun, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah Bapak Ibu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka, kita sharing bersama ya tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Tanpa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Kepala SD Negeri 37 Lubuk Linggau, Pak Al-Rashid, yang sudah sempat hadir pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru serta staf yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan praktik baik ini, saya mohon izin dulu kepada baik itu guru senior, baik itu kepala sekolah, karena ini pemahaman saya yang saya ingin sharing, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama saling koreksi, kita sama-sama saling berbagi tentang pengalaman kita terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik,
kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan tentang modul yang ada pada calon guru penggerak pada modul 1, modul 1.4, yaitu tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Baiklah, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Mungkin lebih enak saya di sini ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki tentang konsep inti budaya positif, mungkin ada baiknya kita sharing dulu ya. Konsep tentang budaya positif itu apa saja kira-kira Bapak Ibu? Kita nih sharing supaya kita saling berbagi ya. Mungkin yang bisa? Budaya senyum sapa salam. Iya, budaya senyum sapa salam. Itu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi mungkin yang ditambahkan sama Ibu Dewi, mungkin Bu Dewi. Kita di sini sistemnya santai ya, tak terlalu menegangkan. Kita sharing. Kita langsung saja ya. Nah, konsep inti pada budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang pertama itu yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini dari semua ini kita itu melakukan penyelesaian masalah terhadap peserta didik kita yang mana itu bisa memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik. Baiklah, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar dari guru sentris ke siswa yang sentris. Apa maksudnya Bapak Ibu? Guru bukan lagi pusat informasi tetapi fasilitator dalam pembelajaran. Ya, jadi di sini sebagai guru kita sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing, tetapi yang berpusat itu pembelajaran itu pada peserta didik atau siswa kita. Kemudian siswa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Yang terakhir, pembelajaran berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Inilah yang dinamakan perubahan yang sekarang ini ya, yang terjadi sekarang ini, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian ini tentang disiplin positif, membangun disiplin tanpa hukuman. Nah, di sini maksudnya ketika anak itu mempunyai permasalahan atau kita menemui anak yang kesulitan belajar, tetapi kita harus fokus pada solusi ya Bapak Ibu ya, bukan pada kesalahan anak tersebut ya. Jangan misalkan anak berbuat salah langsung kita marah, tetapi kita harus mencari solusi karena itu sudah terjadi ya Bapak Ibu. Kemudian menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini maksudnya kita sebagai guru itu harus dengan anak-anak itu kita tuh seperti teman sendiri. Nanti kita masuk nanti posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Kemudian memberikan pilihan dan tanggung jawab kepada siswa. Jadi di sini intinya Bapak Ibu membangun disiplin tanpa hubungan, yang mana dalam kegiatan pembelajaran atau menyelesaikan suatu permasalahan siswa itu harus berpusat atau berpihak pada peserta didik ataupun siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan bisa dibaca di sini Bapak Ibu ya. Kalau menurut yang nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya kalau menurut IBO atau Primary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ini termasuk yang dikatakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian kalau menurut keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup ataukah sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, bisa di sini ada contoh misalkan, kenapa kalau misalkan orang yang mencuri atau orang yang melakukan tindak kejahatan itu harus dipenjara atau dihukum. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan dasar dari orang tersebut diambil, yaitu kebutuhan apa? Iya, kebebasan. Kebebasan itu ditahan atau diambil karena dia telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Kalau kita pasti butuh semua ini. Siapa yang tidak butuh? Pasti butuh semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh studi kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi anak tersebut? Mungkin ada yang bisa? Kalau menurut saya, anak tersebut itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ya, kenapa Ibu Mary mengatakan kebutuhan anak tersebut itu cinta dan kasih sayang? Karena Dinda apa kira-kira? Karena Dinda ingin diperhatikan Dan kemudian ingin diberi penghargaan lah, karena dia memakai jepit rambut baru. Iya, terima kasih Bu Mary. Ya benar Bapak Ibu ya. Di sini kebutuhan yang berusaha ingin dipenuhi oleh Dinda yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh studi kasus yang kedua. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa itu? Mungkin langsung dijawab boleh. Silakan Ibu Dewi. Bimo ini merasa bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ada kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Bimo. Kira-kira apa itu kebutuhan Ibu Dewi? Menurut saya kesenangan, karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda.
Iya, kesenangan ya Bapak Ibu itu ya, Mas. Sepakat Bapak Ibu? Alasannya karena anak tadi bosan, jadi dia kepengen senang lain, kesenangan lain. Karena kan mempunyai kemahiran atau keahlian yang berbeda-beda. Keahlian yang berbeda-beda. Ya, baiklah, benar ya. Kesenangan. Terus Ini Bu, apa? pada ini anak itu bosan belajar rumahnya terus di dalam kelas. Bosan. Berarti dia minta di luar, atau mau di tempat lain. Iya, berarti tidak senang. Jadi kebebasan. Iya. Kebebasan Kata-katanya kan bosan belajar di kelas. Berarti kehidupan apa? bosan belajar. Halo. Belajar warnanya terus dan kelas. Iya. Bosan dengan itu bisa jadi ya. Kebebasan. Ingin aktivitas yang lain ya, jangan cuma mewarnai terus. Kemudian ini ada kasus ketiga. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Ini jawabannya. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh Dimas? Mungkin langsung sekolah mungkin. Ada menurut pertanyaan itu dan jawaban aku merasa bangga dan keren. Itu kalau dia merasakan kesenangan, senang dia mampu dalam mengendarakan kendaraan itu. Ya, berarti jawabannya ke kesenangan. Nah, mungkin ada yang lain, pendapat yang lain? Kalau kesenangan penguasaan. Kalau dia merasa Iya. Dia bisa menguasai. Kalau jawaban dari ini kemarin itu jawaban itu penguasaan. Karena dia merasa bangga dan keren. Aku menguasai, aku bisa. Tapi dia merasa menguasai, penguasaan. Ya. Nah sekarang coba Bapak Ibu mungkin bisa dibacakan sama Ibu Evi. Studi kasus selanjutnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa? Mungkin dari Bu Jeli. Silakan. Ini ada anak yang bernama Doni yang meminta bekal temannya secara paksa. Kira-kira itu apa Tuhan ingin ini? Jadi kalau saya menjadi Ibu Ambar, saya akan memanggil temannya bukan, ya memanggil Doni tadi, menanyakan alasannya kenapa Doni meminta bekal makan siang, meminta dengan paksa. Apa alasannya? Apa dia tidak membawa bekal ataukah Doni tadi kelaparan? Bisa juga dia menyukai bekal temannya. Nah, bisa jadi apa dia menyukai teman. Jadi ditanya, ya bisa jadi alasannya seperti itu. Ya, yang pertama tadi jadi yang akan saya lakukan, saya akan memanggil Doni. Lalu ketika dia sudah memberikan alasannya tadi, saya
lakukan kepada orang tuanya. Jadi serta-merta guru dan orang tua itu saling bekerja sama. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ya benar Bapak Ibu. Bapak. Baik. Kita sharing nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini pernah terjadi ya di hadapan mata saya sendiri waktu di SD 61. Jadi ada seorang anak setiap hari meminta dana uang 20.000 kepada anak tersebut. Ternyata anak yang dipinta itu adalah anak kepala sekolah, ibunya guru, bapaknya kepala sekolah. Alhasil anak itu tidak melapor, tapi yang melapor itu temannya, dipinta dan uang setiap hari 20.000. Langsung saya panggil satu-satunya dulu. Setelah saya panggil satu-satu, keterangan dari yang pertama, tempat yang minta itu kenapa? Dia tidak mau menjawab, alasannya tidak tahu. Nah, jadi saya panggil lagi kepada anak yang minta. Begitu saya tanya kepada anak yang minta, ini sudah ada perjanjian kan nih Pak? Perjanjian kenapa? Karena saya pulang dari sekolah, saya ditumpur dengan sepeda. Nah, supaya tidak melapor luka kaki saya ditumpur sepeda tadi, dia sanggup memberi saya uang 20.000 untuk setiap hari. Tapi tidak, yang melapor tadi temannya, yang ketiga, orang ketiga. Kenapa? Nah, ini tadi datang permasalahan itu. Nah, oleh karena itu permasalahan ini adalah Doni yang meminta makanan kepada temannya secara paksa. Ya, itu tadi solusinya adalah pertama-tama kita panggil ya satu-satu dulu. Setelah dapat keterangan dari yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian kedua-duanya kita panggil. Baru ada siapa saksinya. Nah, solusinya itu ya kepada anak yang memeras tadi kita sampaikan hal yang terbaik supaya jangan terulang lagi. Dan kalau memang dia perlu makanan itu, ya ini kadang-kadang itu faktor ekonomi keluarga juga. Kalau di rumah tangganya orang tuanya pulang pergi subuh pulangnya malam, yang nyiap makanannya siapa? Nah, kan kadang-kadang itu menjadi masalah. Nah, itu harus kita teliti ya di dalam. Dan oleh karena itu satu-satunya jalannya adalah kita cari jalan tengah kedua-duanya dan tidak perlu yang apa. Kalau memang penekanan itu dari anak itu, orang tuanya kita panggil, ya kita hadirkan ya, secara sama-sama perpecahan masalahnya itu dan sampai yang lain menjadi korban. Itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain atau kita langsung saja ya. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Diana dan Pak Al-Rasid telah memaparkan analisa dari kasus ini tentang Doni yang mengambil secara paksa makan bekal dari kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin Doni penuhi pada kasus ini kira-kira? Kasih sayang bisa Bapak Ibu kasih sayang atau hanya ini kesenangan senang-senang lah ya mengganggu dia kesenangan atau ada yang lain? Kita sharing Bapak Ibu ya, karena ini kan sering terjadi pada di sekolah kita. Jadi kita mencari solusi bagaimana? Apakah hanya cukup sampai di sini atau ada yang lain? Silakan Pak Indra. Baiklah, kalau menurut saya itu alasan Doni melakukan hal itu karena kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Ya. Dan sekian. Oh baiklah, kebutuhan hidup berarti dia memakan ya lapar. Berarti ada faktor alasan lain kan Pak ya? Karena Doni tadi kelaparan. Ya, tentu banyak sekali yang persepsi ya dalam jawaban ini ya. Karena kita kalau menghadapi kasus seperti ini seperti apa tindakannya? Ya, kita lihat Bapak Ibu ya, karena di sini nanti ada kegiatan yang lebih tepat yang kita terapkan untuk kasus-kasus seperti ini. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari satu dan dua motivasi tersebut itu dinamakan motivasi intrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam atau dari murid itu sendiri. Nah, kalau dari motivasi intrinsik atau dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti tadi ya, namanya kalau kita mengambil peran orang itu pasti tidak bagus, itu menyalahi keyakinan yang dia percayai, berarti tidak menghargai ya, tidak menghargai apa namanya itu, ya diri sendiri. Ini ada dua ya motivasinya ya. Nah, ini ada lagi studi kasus. Mungkin silakan Bini Budina kita inikan. Ya, mungkin dibaca dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, Nanti kita sama-sama ya, simak ya. motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Apakah manakah motivasi kuat yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, Bapak Ibu, ini ada dua motivasi di sini ya, dekat sini. Ada motivasi eksternal atau internal. Kira-kira kalau Ibu Dina, ini masalah tentang guru Pak ya, guru yang datang pagi-pagi misalkan, apakah ingin dipuji sama kepala sekolah atau ingin mendapat penghargaan di akhir tahun, mungkin seperti itu. Atau memang dari diri Dina, Ibu Dina sendiri. Mungkin bisa bercerita Ibu Dina. Ibu Dewi. Kalau menurut saya, pribadi saya sendiri, bisa dikombinasi dengan ketiga-tiganya. Tidak bisa dimungkinkan. Kalau yang pertama itu yang paling mendasar ada dari unsur intrinsiknya, yaitu untuk diri saya sendiri, yaitu menghargai diri saya sendiri untuk contoh bagi anak murid agar tidak terlambat datang ke sekolah. Gurunya tidak terlambat, jadi anaknya juga tidak terlambat datang ke sekolah, menjadi contoh. Yang kedua bisa terjadi karena unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu takut akan teguran dari kepala sekolah. ya, karena ada budaya malu di sekolah ini, budaya malu datang terlambat, malu pulang cepat. Yang ketiga, Tidak seragam. yang ketiga itu karena yang terakhir mendapatkan pujian. Nah, sebagai guru berprestasi, ya semua guru kan ingin mendapatkan apresiasi atas apa yang dia lakukan, terlebih dari kepala sekolah. Jadi menjadikan diri menjadi lebih motivasi untuk lebih baik. Kalau bisa dipertahankan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dina. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada motivasi melakukan sesuatu itu karena mendapatkan ya apresiasi dari kepala sekolah. Kira-kira itu tepat tidak kalau kita ingin seperti itu? Manusiawi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya itu ada lagi cara yang lebih tepat ya. Kalau bisa sebenarnya itu kita itu harus punya namanya motivasi internal, tidak namanya mengharapkan apresiasi atau mengharapkan imbalan atau pujian. Itu sebenarnya lebih tepat. Terus ini tentang Bapak oh iya, silakan Pak. Oke, menanggapi tadi ya.
Oh ya, baik. Terima kasih. Inilah butuh kebersamaan dan setelah itu pikiran kita masing-masing. Baik. Memang ada kalau yang minta perhatian, tapi tidak semuanya. Yang penting dia jalankan sesuai dengan tugas mereka. Kalau selaku guru SD datang lebih awal dan pulangnya, itu guru SD, karena dia bukan jam pelajaran seperti SMP, karena kita guru SD. Jadi inilah sampai sekarang saya tidak pernah mengusul untuk mendapatkan yang namanya henti rencana. Pernah saya itu kan penilaian dari pengawas dan orang yang diinstruksikan. Kalau saya layak, harusnya dia memberikan, ya, bukan usul. Kalau usul kita minta. Nah, sampai sekarang saya tidak mau mengusulkan itu. Dan kepada masalah ini adalah saya pribadi itu tingkatkan kedisiplinan kita selaku kita seorang guru, ya, seorang guru, ya, tugas kita. Walaupun kita jam pertamanya olahraga atau jam pertamanya agama, kita sebagai guru kelas itu lebih datang lebih awal. Kenapa? Karena yang lebih baiknya itu anak itu masuk, gurunya ada di depan pintu. Nah, itu kan tadi budaya yang saya katakan itu, budaya salam, sapa, ya, iya. Nah itu, kenapa? Kalau kita memberi contoh yang baik, mudah-mudahan anak didik kita akan mencontoh, karena sifat anak-anak itu adalah mencontoh. Nah, kalau kita datang terlambat terus, apalagi jam pelajaran kita datangnya terlambat, jadi anak begitu kita tegur, jawabannya ibu terlambat. Nah, itu akibatnya. Jadi yang paling utama adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, apapun, ya, kalau kita sebagai orang kantor itu juga menjawabnya. Selesai itu lah. Baik, terima kasih Pak. Intinya Bapak Ibu ya, kalau menyimpulkan dari apa tadi, kita harus punya motivasi dari dalam Pak ya, dari kita sebagai tanggung jawab kita ya sebagai seorang guru. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini aspek hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ini Bapak Ibu ya, kebanyakan ya selama ini kita ini paling sampai ke konsekuensi, tidak sampai ke restitusi. Nah, yang pertama tujuan, kalau hukuman itu mencegah berlaku buruk. Kalau untuk konsekuensi tujuannya untuk membantu individu belajar dari kesalahan. Tetapi kalau tujuan dari restitusi memulihkan keadaan dan mengajarkan tanggung jawab. Ini restitusi. Kemudian kalau aspeknya sifat, kalau untuk hukuman diberikan oleh pihak berwenang, guru, orang tua. Tetapi kalau konsekuensi sifatnya itu akibat alami dari tindakan. Dan kalau untuk restitusi, tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku, itu sifatnya. Tapi kalau fokus dari hukuman yaitu pada pelanggaran yang dilakukan, itu fokusnya karena melanggar atau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi berarti itu pada hubungan antara tindakan dan akibatnya, itu konsekuensinya ya. Misalkan kita datang terlambat, berarti kita punya konsekuensi. Seperti kita kan ada absen presensi online tadi ya. Terus kalau untuk restitusi, kalau fokusnya itu adalah untuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, diperbaiki, fokusnya memperbaiki ya, bukan harus melakukan konsekuensi ataupun hukuman. Kemudian kalau untuk efek atau dampak hukuman itu, kalau kita sering hukum ya, dapat menimbulkan rasa takut dan kebencian, tidak selalu efektif jangka panjang. Jadi hukuman itu kurang efektif karena itu biasanya ada unsur benci ya dari peserta didik atau dari siswa tersebut. Kemudian kalau konsekuensi
membantu individu belajar dari kesalahan dan mengambil tanggung jawab. Kalau untuk restitusi, nah ini dampaknya bagus, memulihkan hubungan dan mengajarkan tanggung jawab. Kita lanjut ya. Nah ini ya contoh hukuman dari hukuman konsekuensi dan restitusi. Ini contoh pertama ya, siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Jadi kalau hukuman bisa saja contoh seperti ini ya. Kalau di sini ditahan setelah sekolah karena tidak mengerjakan PR. Kalau konsekuensinya, kalau tidak mengerjakan PR jelas nilainya rendah pada mata pelajaran yang tidak dikerjakan PR tadi. Nah, tetapi kalau untuk kegiatan restitusi itu mengulang kembali pekerjaan atau PR yang terlewatkan. Itu kalau restitusi. Ya, kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Kemudian misalkan di sini ada contoh mengganggu teman saat pelajaran. Ini banyak ya. Di kelas kita pasti banyak Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukumannya dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena dia sering ganggu di kelas, apalagi pas ekstrakurikuler, itu parah hukumannya. Kalau konsekuensinya, teman menjadi tidak nyaman dan tidak mau bergaul dengan yang suka mengganggu. Berarti ada konsekuensinya ya. Kalau kita sering mengganggu misalkan siswa ya, mengganggu teman saat belajar, ini konsekuensi atau resiko maksud kita ya. Resiko dari perbuatan kita tadi, teman menjadi tidak nyaman dan tidak mau bergaul dengan kita. Tetapi kalau untuk restitusi, meminta maaf kepada teman yang diganggu. Kemudian misalkan di sini selanjutnya mencontek saat ujian. Nah, ini kalau hukuman dari kita biasanya kan nilai ujian menjadi 0 atau konsekuensinya tidak lulus pada mata pelajaran tersebut. Tetapi kalau restitusi, mengganti buku yang rusak atau memperbaikinya. Ini kalau mencontek ujian ya, mengganti buku yang rusak atau memperbaikinya. Apa? Kan misalkan menyatakan banyak sikap ya, memperhatikan bentuknya. Terus lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kita ini sebagai guru itu kira-kira posisi kita seperti apa? Apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai pemantau, manajer? Nah kira-kira kita amati satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, posisi kita misalkan sebagai penghukum, menggunakan ancaman, hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku, fokus pada kesalahan. Itu kalau misalkan kita sebagai guru itu sebagai penghukum, ini karakteristiknya, fokus pada kesalahan, tidak menemukan solusi penghukum, atau menggunakan ancaman atau hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku, itu penghukum. Tetapi kalau ini contohnya ya, memarahi siswa di depan kelas, memberikan hukuman fisik, memang tidak disarankan, mengancam akan menurunkan nilai. Ya, awas kalau naik kelas. Nah, misalkan kita hukum kan ancaman, namanya hukuman. Kita sering seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nampaknya, nah siswa tersebut atau peserta didik itu merasa takut, benci, tidak percaya pada guru, motivasi belajar menurun dan perilaku agresif. Itu kalau kita sebagai penghukum. Banyak dampaknya Bapak Ibu ya. Ini dampaknya tadi. Tetapi kalau misalkan kita posisi kontrolnya membuat merasa bersalah, sering kan kita sering misalkan ngomong seperti ini. Nah, kan lembut ngomong kan? Lembut ya. Aku tidak kasihan sama ibu, lah sudah ibu jelasin cara benar, masih tidak bisa. Jadi kan anak tersebut merasa bersalah, ya Allah, ternyata ibu aku nih, ibu guru aku ini sudah capek-capek,
kalau karakteristiknya membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya, seringkali dengan nada suara yang lembut atau penuh penyesalan. Itu nada kita, seorang guru biasa kan, seperti itu. Nah, kalau contoh perilakunya misalkan mengatakan, saya sangat kecewa dengan kamu, kamu bisa melakukan hal seperti itu, menggunakan nada yang menyindir. Nah, ini dampaknya nak, anak itu merasa bersalah berlebihan, terus rendah diri, kesulitan dalam memperbaiki diri. Mungkin Bu Nina ingin ini sampaikan seperti kebingungan Ibu Nina. Baik, Bapak Ibu, kita bertegaskan ini kita sebagai guru adalah pendidik. Nah, kalau pendidik kita ambil ke jalan-jalan yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Ya, karena kalau di hukuman di situ, ya takutnya ini anak merasa takut dan ada unsur dendam di situ. Ya, ini contoh anak itu ya di luar dahlia, di sekolah sering kelihatan duit kawannya hilang. Jadi satu jalannya panggil anak itu bujuk, kawannya bagus nih ya, badan besar, ya ganteng. Nah, jadi kusuruh tugas, dikasih tugas. Nah, jangan lagi kau baru ucap abokan kawannya. Ya, kalau kawan dulu ke bapaknya ngadu ke bapaknya ngamuk, tahu itu dong. Sekolah juga nanti tahu kan juga pengeluaran pulau. Nah, alhasil saya juga tugas contoh. Uang kantin itu butuh ember 7 tempat. Jadi kalau dia butuh 7 ember, berarti 7 tempat itu suruh dia ngasih pagi-pagi antar bagi itu. Suruh dia ngasih jajan. Jadi tidak ucap lagi gitu. Nah, dia itu tahu ya, petunjuk sesuai kelas. Nah, setiap kali upacara kau jadi pembina, jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi dengan adanya demikian, mudah-mudahan anak. Tapi kalau yang pertama itu menggunakan ancaman, dia jadi beban pikiran. Ya, hukuman fisik, apalagi hukuman fisik ada lagi. Aku pernah dulu anak itu nakal, saya suruh bersih-bersih. Ya, balik ke rumah, apa lambat? Aku disuruh guru itu bersih-bersih. Apa? Memang dia termarah oleh orang tuanya. Ya cuma jadi pikiran juga kalau seandainya itu terus dia tidak merasa kapok lagi. Senang dia di WC itu lagi. Itu untuk lain-lainnya. Itu usaha kita sebagai guru, ya mohon boleh. Tapi kalau kita namanya manusia itu kadang timbul juga kesal, ya. Ya. Tapi kalau dipegang yang pertama terus, enggak jadi masalah. Iya. Hah? Itu tadi, ya, yang jalur kedua itu kita tekan ke jalur kedua dan tidak ada menutup kemungkinan enggak masih juga ada yang pertama itu. Tapi jangan terus itu. Proses itu. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu intinya kalau bisa hindari namanya posisi kita tuh sebagai penghukum ya Pak ya. Nah kita lanjut ya. Ini ada yang ketiga dan keempat dan kelima, posisi kontra seorang guru. Nah ini yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah kalau teman ini biasanya karakteristiknya itu berusaha menjadi terlalu dekat dengan sebanyak kan di sini yang terutama Ibu Dewi di sini. Anak murid atau peserta itu sebagai teman Ibu Dewi ya, supaya anak merasa nyaman ya Bu Dewi, dan cenderung membenarkan segala tindakan siswa. Nah di sini ini contoh perilakunya, berteman akrab dengan siswa di media sosial, seringkali membiarkan siswa melanggar aturan. Kira-kira tepat gak kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai teman, sebagai guru? Ya, ada batasan Bapak Ibu ya. Nah, ini ada konsekuensi atau dampaknya ya. Kurangnya rasa hormat terhadap guru. Dan dihormati lagi kita, nah, kalau kita sedangkan tidak ada lagi batasan. Ya. Kemudian kesulitan dalam menjaga disiplin kelas, prestasi belajar menurun. Nah, kalau di sini kesulitan disiplin kelas, berarti kan kita sudah tahu dan gitu kan.
Ya, pelanggaran, kurang memberikan perhatian pada kebutuhan emosional siswa, hanya memantau. Ya, contoh seperti ini ya. Selalu membuat daftar pelanggaran siswa, memberikan peringatan terus-menerus. Itu dipantau, tidak ada tindakan. Misalkan si A, yang terlambat catnya, kamu lagi ya, itu sudah dipantau baik, tanpa ada namanya tindakan atau solusi. Iya, dipantau baik. Nah, ini dampaknya, nah, rasa tertekan. Kan sering domain terus, kan kamu terlambat terus, nak ya, datangnya terus. Terus tidak nyaman, kurang percaya diri, merasa tidak dipercaya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini sudah dampak ya. Yang pertama tadi posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Kira-kira sampai di sini posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu? Di sini. Dewi. Sebagai apa, Bu Dewi? Terus terang nih Bapak Ibu, kalau saya sendiri mungkin, bukan mungkin sih, mungkin baru sampai ke teman, mungkin belum sampai ke misalkan pemantau atau belum. Karena saya kalau dengan anak-anak biasanya itu mengakrabkan, Bapak ya. Mungkin penjelasan dari Bapak. Begini Bu Yuyun ya, dan Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak sekarang ini ya, kalau kita terlalu menganggap dia sebagai teman, wibawa kita sebagai guru hilang. Ini contoh ya, setiap ketemu kadar Pak, nah iya, jadi kadang-kadang boleh kita anggap sebagai teman pada saat-saat yang dibutuhkan ya. Kemudian kita juga tidak bisa dijadikan seorang pemantau saja ya. Solusi akhirnya tidak ditemukan, tidak apa-apa, Pak juga nyubit, tidak, Pak itu tidak marah, mukul, tidak disangsinya. Nah, itu juga yang salah. Jadi di dalam kedua-duanya ini kita sama-sama merapatkan. Boleh kita sebagai teman, tapi ada tempatnya, tapi jangan sampai di bawah kita sebagai guru ya hilang. Karena apalagi anak-anak sekarang ini keberaniannya iya, bukan seperti dulu lagi ya. Kalau saya dulu ada guru di warung duduk pinggir anus itu lari ya, jalan lain. Kalau sekarang hai itu ya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, tinggal lagi kita harus memahami situasi bagaimana caranya, karena kita adalah sebagai seorang guru. Kalau kita tidak punya wibawa lagi anak sama injak kepala. Nah itu. Dan kita juga tidak bisa ya memberi hanya sekedar batas teguran. Kalau memang itu anak itu salah, harus ada sanksi. Kalau memang salah, ketahuan salah, sanksinya apa? Ya jelas sanksinya itu jangan sampai yang sifatnya itu mengecewakan ataupun dia akan denlah sekolah itu ya. Kapan gitu antara dikit belago dijemur di tempat jendela, nah lagi urungnya sekolah. Karena itu ya barakalkan kepada kita semuanya, mari bersama-sama jaga, dan kita adalah sebagai guru pendidik. Kita dulu. Baik, terima kasih Pak atas arahan atau sharingnya. Memang berbeda Bapak Ibu ya, kondisi sekarang sama dulu. Itu namanya kodrat zaman ya, zaman sekarang dan zaman dulu. Kalau dulu memang benar kata Bapak, kalau dengan guru kita ngomong langsung, kalau bisa itu sembunyi dulu dengan gurunya, sembunyi, kalau jangan menampakkan wajah kita dengan sekarang ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, sama itu pengalaman Pak. Nah ini yang terakhir, posisi sebagai manajer, ini posisi guru yang terakhir ya. Ini membangun hubungan yang positif dengan siswa, memberikan arahan yang jelas, dan membantu siswa bertanggung jawab atas tindakannya. Ini yang terakhir ya, yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima atau terakhir manajer. Nah contoh perilakunya memberikan umpan balik yang konstruktif, melibatkan
sebagai manajer, ya. Ini yang paling tepat. Tapi mungkin kita goyah apa ya? Lama-lama mungkin kita bisa menjalani seperti ini posisinya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Itulah tadi itu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Kita sering mendengar namanya peraturan, keyakinan kelas atau apa itu sama, kesepakatan kelas itu sama. Sebenarnya itu berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas yang pertama itu tentang peraturan kelas. Kalau definisinya, aturan yang dibuat oleh guru atau pihak sekolah untuk menjaga ketertiban, keamanan di kelas. Ini yang membuatnya siapa, Bapak Ibu? Peraturan kelas? Iya, guru kelas. Guru, tetapi di sini kesalahannya yang membuat aturan peraturan kelas ini kita sendiri tanpa melibatkan siswa atau peserta didik. Nah, terus proses pembentukan umumnya dibuat secara sepihak oleh guru atau pihak sekolah tanpa melibatkan peserta didik. Kemudian contoh ya, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas, harus mengenakan seragam lengkap. Nah, ini biasanya kita sering kita lakukan seperti ini, yaitu tentang peraturan kelas. Hanya kita sendiri yang buat tanpa kita berkolaborasi dengan peserta didik atau sharing. Ya. Selanjutnya tentang kesepakatan kelas. Nah, ini kalau kesepakatan kelas, aturan yang dibuat bersama-sama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini sering ya, mungkin sudah Bapak Ibu ya melakukan ini yang namanya kesepakatan kelas. Fokus utamanya keterlibatan siswa, rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Proses pembentukannya dibahas dan disepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ini hampir sama ya dengan keyakinan kelas. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau keyakinan kelas. Apa kira-kira beda dari keyakinan sama kesepakatan? Kalau ada kesepakatan itu ada perundingan dulu. Iya. Iya. Nah, ini yang saya bacakan ya. Kalau keyakinan kelas itu ada prinsipnya ya, ada fokusnya itu tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Misalkan ada tanggung jawabnya, nilai-nilai tadi, terus kemudian apa lagi tadi? Tentang misalkan toleransi, empati, itu termasuk nilai-nilai kebajikan ya. Jadi kalau bisa kita ini harus, tetapi kalau keyakinan kelas ini telah dilanggar, kira-kira kemana kita? Kita kemana kira-kira, Bapak Ibu? Misalkan ya keyakinan kelasnya tidak terlaksana, bukan tidak terlaksana ya, tidak banyak melanggar. Kira-kira kita kembali kemana? Ada pembuat lagi. Berarti kita kembali ke peraturan sekolah, ada apa ya? Bukan di kelas. Kita langsung ke pihak sekolah, bukan lagi ke dalam kelas lingkungannya, langsung ke sekolah. Kalau misalkan anak itu memang tidak bisa lagi diatur, ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya yang kalau bisa kita sebagai guru itu ada namanya segitiga restitusi. Misalkan kalau kita menghadapi anak yang memiliki permasalahan atau membuat suatu kesalahan, nah seperti ini caranya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Nah, penjelasannya mengingatkan siswa bahwa kesalahan yang dilakukan tidak mendefinisikan siapa mereka sebagai individu, membantu siswa merasa aman dan didukung. Contoh konkretnya nilai-nilai, prinsip dan tujuan bersama. Tujuannya dibahas dan disepakati bersama, seringkali melalui diskusi yang mendalam. Kira-kira apa contohnya seperti
Misalkan di kelas tuh ada anak setiap hari tidak bawa buku pelajaran. Kira-kira yang ingin kita katakan atau ingin kita bicarakan dengan sesuatu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana Ibu Mary? Kalau yang ini sudah kebiasaan, anak-anak itu sering lupa untuk membawa buku pelajaran, buku paket ya. Biasanya itu kalau kita ngomong secara ibarat itu secara baik-baik, besok diulang lagi oleh anak tersebut, diulang lagi oleh anak tersebut. Satu-satunya itu gimana ya, kita berikan kata-kata yang gimana gitu ya, supaya anak tersebut merasa takut atau gimana. Seperti contoh kata-katanya, kalau besok tidak dibawa bukunya, nanti kembalikan lagi kepada gurunya, atau besok saya ambil bukunya, seperti itu. Baik, berarti posisi Bu Mary sebagai apa Bu Mary kira-kira? Besok kalau misalkan enggak bawa bukunya, besoknya dapat Ibu ambil bukunya. Nah, kira-kira apa itu? Kita kan sudah bahas tadi kan 5 posisi kontrol guru. Ada pemukul, teman, salah. Ini apa-apa sudah ancam. Yang tadi itu sesuai dengan situasi dan kondisinya, Bu. Ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau misalkan tadi pertama anak itu sudah dikasihkan omongan baik-baik kan, besok bawa enak bukunya, ini enak, sudah. Tapi besok-besok itu tidak dibawa lagi. Kemudian ternyata yang tidak bawa itu anak yang sama, seperti itu. Nah, solusi terakhir ya tidak bisa kita memberikan, iya harus ada konsekuensinya. Baik, mungkin ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Ini tentang anak yang tiap hari jarang bawa buku tulis atau buku ini. Nah, mungkin Ibu Nina bisa menjelaskan. Mungkin dari Kak. Ibu, ya, ini cara kita untuk menanggapi setelah anak minta itu, kita sampaikan kepada anak, nah, ya, ini secara seluruhnya. Nah, buku adalah gudang ilmu. Cara membukanya adalah membaca. Nah, kalau buku tidak pernah dibaca, dari mana kita dapat ilmu di dalamnya itu? Oleh karena itu, ya, kita harus bawa bukunya. Kemarin kalau kita belajar bawa, seperti contoh yang bawa buku. Nah, ini ditanyakan. Nah, yang tidak bawa buku, nah ini kita katakan ini kurang bagus ini. Kenapa? Karena mereka ini tidak mau belajar dan tidak mau membuka kunci gudang ilmu itu. Untuk kedepannya, besok tolong bawa bukunya untuk belajar. Tuh. Ya. Kadang-kadang anak itu nak dibujuk, dirayu, apa dulu. Faktor mana? Ya baik, benar Bapak Ibu, baik dari Pak Raf tadi benar. Kita tuh harus namanya menstabilkan identitas. Ada anak itu ngobrol dulu Bapak Ibu ya. Kita tanyakan kalau benar kata Pak Raf tadi ya. Misalkan saya misalkan perhatikan, misalkan Akbar sering sekali tidak membawa buku ke sekolah. Kira-kira ada apa nak? Atau tanya kembali misalkan kira-kira alasan apa Akbar tidak membawa buku? Misalkan tadi kata ibu tadi kan apa tadi ibunya? Orang tuanya bisa. Berarti kita harus tahu pokok permasalahan atau kondisi anak tersebut. Jangan langsung ya mengasih tindakan atau melebel atau mengejar anak
tersebut. Jadi solusi kalau namanya menstabilkan identitas, kita ajar tersebut, kita obrol secara langsung. Benar kata Pak itu tadi, kalau buku itu adalah ya ilmu. Kalau kita jadi kita belajar itu harus membawa buku itu penting untuk dipelajari. Itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut ya, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini penjelasan itu mengakui bahwa tindakan yang dilakukan memang salah. Kalau memang salah ketika anaknya tadi tidak membawa buku, berarti kita ngomong itu salah nak. Terus misalkan namun tanpa menyalahkan siswa secara pribadi, membantu siswa memahami banyak dampaknya. Nah contohnya ya, saya mengerti kamu merasa kesal, tetapi memukul teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya validasi tindakan. Kita bisa kenal ini ya. Ini contohnya tentang ada anak atau siswa yang memukul, dia berkelahi. Nah ini langkahnya, langkah yang kedua itu yaitu validasi tindakan yang salah dengan berkata seperti ini. Saya mengerti kamu merasa kesal, tetapi memukul teman itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya termasuk tindakan dari validasi tindakan yang salah. Tujuannya membantu siswa memahami mengapa tindakan yang salah dan bagaimana tindakan tersebut berdampak pada orang lain. Yang terakhir atau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nih Bapak Ibu ya, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Pasti anak itu kan punya keyakinan sendiri ya. Misalkan kalau aku bohong pasti tidak bagus, ya. Kalau aku terlambat pasti tidak bagus. Mereka tahu. Anak-anak tuh tahu kalau itu tidak benar dan salah. Nah, nih contoh konkretnya. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan hal itu? Misalkan tadi memukul ya, atau tidak membawa buku tulis ke sekolah. Kita tanyakan apa yang kamu rasakan setelah melakukan hal itu. Pasti merasakan apa? Kira-kira menyesal. Kita tanyakan secara ini dengan anak-anak. Kemudian, apakah tindakanmu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percayai? Nah, ini Bapak Ibu, kita harus mengaitkan supaya anak itu kembali dengan keyakinan mereka. Ya. Karena kita tadi sudah belajar tentang nilai kebajikan tadi, ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada yang menambahkan, mungkin yang tentang menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh video tentang kegiatan restitusi. kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ini karena ada sandunya lebih lembut ya. Ya, membuat merasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus nulis apa ini di buku absen? Ini kan juga sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Beda ya, beda. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa makan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Itu tadi Bapak Ibu contoh atau ilustrasi kalau kita ingin melakukan tindakan ya dengan 5 posisi kontrol dulu. Kalau bisa tadi sudah kita bahas sama-sama Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita ambil posisi kontrolnya sebagai manajer. Ini sudah pernah saya lakukan kemarin dengan anak kita. Kita lihat sebentar saja cuplikannya. Iya. Ini sudah saya lakukan kemarin kepada Ferdi. Kecil suaranya ya, karena ada resonan. Iya, masih besar. Nah, baiklah Bapak Ibu, tak terasa ya sudah hampir 1 jam kita sharing bersama tentang budaya disiplin di sekolah. Tadi ada beberapa yang paparkan, baik itu dari keyakinan kelas maupun 5 fungsi kontrol guru, nilai kebajikan. Sekarang kita refleksikan ya. Ini pengalaman Bapak Ibu ya. Dalam menerapkan segitiga restitusi pada kasus siswa yang melompat, ini kasus
kasus yang lain ya. Nah, ini juga ada pembelajarannya. Misalkan setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan tumbuh. Ini ya, mungkin bisa langsung dibacakan ya, Bapak Ibu ya. Ini termasuk refleksi contoh yang lain. Nah, kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan boleh? Kalau ini. Kesimpulan kegiatan kita hari ini yaitu tentang budaya positif adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Fokus utama dari budaya positif adalah pada pengembangan karakter siswa, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Penerapan segitiga restitusi dalam kasus pelanggaran siswa memberikan hal yang positif dengan pendekatan yang tepat, sehingga kita dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Segitiga restitusi bukan hanya tentang hukuman, tetapi lebih pada proses pembelajaran dan pemulihan. Baik, terima kasih Bu Ika telah menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita cukup sampai di sini. Itulah yang dapat saya sharing atau saya paparkan kepada Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang bermanfaat, memang itu benar pesan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya dari Ibu Yuyun dan Kepala Sekolah kita. Dengan materi tadi sudah berakhir, maka pertemuan kita pada komunitas Smart Praktik Baik itu di SD Negeri 37 Lubulingau kita tutup ya. Sampai sini kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafal hamdalah. Baiklah, saya sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sesuai dengan janji Umi kemarin, hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ya, siap? Ya. Nah, di sini kan ada jawab ya. Ada peraturan kelas. Ada keyakinan kelas. Ini nanti setelah kalian tulis, kalian tempel di sini
Anda sudah di sini, di sini. Ya. Nah, duduk di sini. Di sini kalau udah cerita. Nah, di sini kalau udah di sini. Yang tidak ada bebas di sini kalau udah. Nah, di sini. Nah. Kita coba. Nah, di sini kalau udah. Nah, di sini di sini. Ya. Silakan tulis peraturan kelas yang ada di kelas kita ya. Misalkan dilarang main saat belajar. Satu tidak kesini ya. Atau tidak boleh makan ketika belajar. Silakan tulis ya. Yang cepat langsung kalian ke depan ya, tulis. Saya akan ke depan. Silakan. Sudah ya, yang selesai, silakan tempel di depan. Oke,
berarti menghormati teman yang lagi belajar gitu. Mari Pak. Silakan nak ditulis nak. Misalkan ya, tidak boleh makan ketika belajar, berarti apa keyakinannya? Ya, saling menghargai ketika lagi belajar ya atau orang. Sudah angkat Keringu kamu udah dengar tidak? Sudah angkat ya, sudah angkat. Masih sudah angkat. Sudah semua? Coba ya, nanti ada yang paling ya. Komplain dulu yang banyak, komplain dulu, antrian dulu. Tempel sini. Nah, blok yang udah, sudah. Nah, tempel situ. Ini oke, baca ini loh. Oke, yang depan nanti depan.
sini. Ya, yang kanan. Buat N besar. Ya. Terus wakil kemarin Arvin. Ini Arvin. Bisa di sini Pak Lem, ini kosong. Ya, boleh. Sudah persiapan. Ayo yang cewek ini dari Akilan, mana sini? Ya, ini kau sini. Sini. Ayo. Kau sini. Jalani sama-sama ya. Jadi kalau misalkan Bumi lagi jelaskan, kalian jangan sih ribut.